Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan, dan dampak yang ditimbulkannya. Pengertian satelit. Satelit merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia dan mengorbit sebuah planet atau benda lain yang ukurannya lebih besar dari dirinya. Dalam tata surya, terdapat 137 satelit alami dengan berbagai ukuran yang mengorbit 6 planet, kecuali planet Merkurius dan Venus yang tidak memiliki satelit alami. Dari sekian banyaknya satelit alami, terdapat 5 satelit alami terbesar di dalam tata surya, yakni 1. Ganymede, yang merupakan satelit alami terbesar dari planet Jupiter. 2. Titan, yang merupakan satelit alami planet Saturnus. 3. Callisto adalah satelit alami planet Jupiter. Di urutan keempat ada satelit Io yang juga merupakan satelit alami dari planet Jupiter. Terakhir adalah bulan yang merupakan satelit terbesar kelima yang mengorbit bumi. Satelit buatan. Satelit buatan adalah benda buatan manusia dengan fungsi khusus yang diluncurkan keluar angkasa dan mengorbit sebuah planet sebagaimana satelit alami. Contoh satelit buatan yakni satelit komunikasi, contohnya satelit EchoStar 3 milik Amerika Serikat dan satelit Palapa A1 milik Indonesia. 2. Satelit cuaca, contohnya satelit Himawari yang diluncurkan negara Jepang dan satelit Piros milik Amerika Serikat. 3. Satelit penelitian, di antaranya satelit SOHO yang dipakai untuk meneliti matahari. 4. Satelit militer, contohnya satelit Sputnik 1 milik Uni Soviet dan satelit Orion milik Amerika Serikat. Jenis-jenis satelit buatan dan kegunaannya. Yang pertama, ada satelit cuaca, membantu ahli meteorologi memprediksi cuaca atau melihat apa yang terjadi saat ini. Contohnya satelit lingkungan operasional geostasioner atau GOES. Yang kedua ada satelit komunikasi, memungkinkan percakapan telepon dan data diteruskan melalui satelit. Satelit komunikasi yang umum termasuk Telstar dan Intelsat. Fitur terpenting dari satelit komunikasi adalah transponder atau radio yang menerima percakapan pada satu frekuensi dan kemudian memperkuatnya dan mengirimkannya kembali ke bumi pada frekuensi lain. Yang ketiga, ada satelit siaran, yaitu menyiarkan sinyal televisi dari satu titik ke titik lain. Yang keempat, ada satelit navigasi, yaitu membantu kapal dan pesawat bernavigasi. 5. Satelit ilmiah berguna untuk menyediakan data survei tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan aplikasi riset ilmiah. 6. Satelit observasi bumi memeriksa planet untuk perubahan dari segala hal mulai dari suhu, penghijauan, hingga cakupan lapisan es. 7. Satelit militer juga ada, tetapi kebanyakan informasinya bersifat rahasia. Aplikasi kemungkinan termasuk menyampaikan komunikasi transkripsi, pemantauan nuklir, mengamati pergerakan musuh, peringatan dini peluncuran rudal, menguping tautan radio terestrial, pencitraan radar, dan fotografi. Jenis-jenis orbit satelit. 1. Geostationary Earth Orbit atau biasa disingkat GEO mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi. Waktu rotasi sama seperti bumi 24 jam.
contoh satelit komunikasi seperti satelit Palapa dan satelit Telkom. 2. Medium Earth Orbit atau biasa disingkat MEO mengorbit pada ketinggian 8.000 sampai 20.000 km di atas bumi. Waktu rotasi 2-4 jam, contoh satelit cuaca. 3. Low Earth Orbit atau biasa disingkat LEO mengorbit pada ketinggian 500 sampai 2000 km di atas bumi. Waktu rotasi 90 menit. Contoh satelit komunikasi seluler. Dapat diketahui bahwa untuk gerakan satelit buatan yang mengorbit pada bumi hanya memanfaatkan kekekalan momentum. Sama seperti bulan dalam mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Satelit tidak membutuhkan bahan bakar saat mengorbit bumi. Namun, bahan bakar tetap dibutuhkan untuk mengubah orbit ataupun menghindar tabrakan dengan satelit lainnya di ruang angkasa. Pada saat roket membawa satelit buatan mencapai luar angkasa, roket akan melaju pada kecepatan tinggi hingga 28.000 km per jam. Dan pada saat itu juga satelit buatan yang dibawa oleh roket akan dilepas. Maka dari itu kecepatan satelit juga akan 28.000 km per jam ditambah karena adanya udara yang menghambat. Maka satelit buatan akan mengorbit dengan kecepatan konstan. Cara kerja satelit. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Manfaat satelit bagi kehidupan. Ada banyak manfaat satelit bagi kehidupan, beberapa manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat transmisi sinyal jarak jauh, misalnya untuk jaringan World Area Network, di mana WAN tersebut merupakan cakupan jaringan internet secara global. Yang kedua, untuk melakukan kajian benda-benda di langit. Yang ketiga, untuk memantau keadaan iklim dan cuaca. Dan yang terakhir, untuk repeater di langit, yakni sebagai alat penguat sinyal. Dampak positif satelit yang ditimbulkan, yaitu 1. Menjadi alat bantu dalam bidang sains dan teknologi. 2. Mempermudah masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas yang bersifat global. 3. Berperan penting dalam dunia teknologi pada saat ini. 4. Dapat berfungsi sebagai alat ketahanan militer suatu negara. 5. Dapat berfungsi sebagai observation room dan stasiun luar angkasa. Kemudian dampak negatif satelit yang ditimbulkan yaitu 1. Dapat mengganggu sistem tata surya jika satelit tersebut keluar dari orbitnya. 2. Dapat membahayakan bumi jika satelit tersebut hancur dan bagian dari satelit yang hancur tersebut jatuh ke bumi. 3. Menjadi sampah luar angkasa jika satelit tersebut tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir, satelit dapat rusak jika ada aktivitas yang tidak biasa bagi satelit. Demikian presentasi yang kami buat. Apabila ada salah kata ataupun bahasa yang kami tulis di sini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran yang bersifat membangun kami juga tunggu untuk menambah kesempurnaan presentasi kami. Terima kasih.